Ada yang baru nih di Indonesia, yaitu paspor. Bagi warga Indonesia bakal dapat yang namanya paspor dengan wajah baru nanti di tahun 2025 yang udah di launching nih kemarin pada tanggal 17 Agustus 2024 tepat di hari kemerdekaan. Lalu seperti apa sih paspornya? Kita akan reaction dulu nih dari akun Instagram Kemenkumham. Pastinya jangan lupa subscribe and go terlebih dahulu. Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Kemenkumham ini baru aja merilis paspor baru nih, atau desain baru paspor Indonesia. Wow, seperti apa? Langsung aja nih kita simak bentukannya. Waduh, bentukannya, wajah barunya. Langsung aja, jangan lupa sambil di subscribe ya. Nah, kita lihat dari Instagram Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI ini. Kalau kita lihat warna merah, wow, terus ini ada logo Garuda Pancasila. Wah, launching desain paspor Republik Indonesia, warna merah ya. Terus ada apa namanya ini di kertasnya, atau biasa yang dicap-cap itu. Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan paspor Republik Indonesia dengan desain baru. Paspor desain baru ini dikhususkan untuk e-paspor. Terdapat peningkatan dari sisi kualitas bahan baku, penambahan jenis serta jumlah fitur pengaman. Kombinasi fitur pengaman disematkan pada desain baru paspor RI, antara lain cover yang kuat panas, fleksibel, dan mampu melindungi chip. Halaman biodata paspor terbuat dari beberapa lapis polikarbonat dan diberikan coating untuk melindungi permukaannya. Selain itu, kertas buku paspor juga berpengaman dan sensitif terhadap kimia. Tinta yang digunakan meliputi tinta kasat mata dan tinta tidak kasat mata, atau fluorescent ink dan infrared ink yang berpendar di bawah sinar ultraviolet. Teknologi tinta tersebut juga diterapkan pada benang jahitan buku paspor yang terbuat dari 3 warna. Di sisi lain, tampilan desain lembar paspor menggunakan motif kain khas setiap daerah Indonesia, dan motif tersebut akan berubah untuk bentuk apabila dilihat dengan sinar UV. Jadi kalau tahun sebelumnya itu dengan binatang-binatang endemik Indonesia, nah kalau sekarang ternyata dari kain-kain khas Indonesia. Lalu kita coba kulik komentar netizennya seperti apa. Bukan paspor aja yang sibuk dipercantik, mending sistem visa online kalian benahi agar lebih layak digunakan, biar jangan diremehin negara asing. Ini sistem masih belum layak. Live chat, email, sosial media nggak ada respon, malah sibuk mempercantik paspor. Ayo dong Min, apa nih wave-nya? Kuatin power paspor, lebih penting daripada desain doang. Wow. Agar paspor kita powerful, kuat di negara di luar negeri, harus dibawa Departemen Luar Negeri yang membuat paspor, mengeluarkan paspor Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Ini panjang banget dan lain sebagainya. Min, tahun kemarin habis kemerdekaan ada event, tahun ini juga sama kan Min? Bisa ganti paspor di kedubes luar negeri kah Min? Ini ada yang lainnya. Paspor terbaru desainnya lebih bagus, tetapi yang lebih penting kekuatan paspor lebih bagus lagi, biar bisa bebas visa ke banyak negara. BTW ditunggu kodenya ya Min. Seperti itu. Nah, itu tadi ngomongin soal netizen yang bilang, waduh, ini sebenarnya kekuatan paspor negara kita ini di posisi berapa sih? Waduh, kita akan coba ulik lagi ya. Maksudnya kayak kalau di Asia Tenggara kita ini di posisi berapa? Tadi kan kayak ngerasa, wah, kok kekuatan yang perlu dibenahi itu kekuatan paspornya, bukan desain paspornya ya, seperti itu. Nah, dari Instagram Warta Ekonomi ini, ranking paspor terkuat di Asia Tenggara ini diberitakan pada tahun 2024. Pertama ini Singapura di ranking 1. Jadi Singapura ini bisa masuk ke 194 destinasi atau negara ini dengan paspor doang tanpa visa. Terus ada Malaysia, ini ternyata Malaysia ranking 12. Bisa, warga Malaysia bisa bebas keluar masuk ke sebuah negara tanpa visa, ini ke 183 negara. Wow. Terus ada Brunei Darussalam di posisi 3 atau ranking 21 dunia. Ada Timur Leste ranking 58 hingga bisa ke 96 destinasi. Thailand ini ranking 66 untuk bisa masuk 82 destinasi, dan Indonesia ini di ranking 69 sehingga bisa masuk ke 78 destinasi. Terus
Dan ini ada beberapa ranking negara-negara lainnya, ada Filipina, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar di urutan berikutnya. Nah itu, jadi kayak wah ternyata dari Malaysia aja kita kalah jauh. Malaysia udah di posisi 12, kita masih di posisi 69. Bahkan dari Timur Leste pun kita kalah ranking paspornya gitu kan ya. Maksud kayak jadi apa sih manfaat dari apa namanya istilahnya kekuatan paspor ini gitu, misalnya kenapa harus kuat gitu kan ya, itu biar kita juga nggak ribet nih ketika keluar negeri, misalnya ke negara-negara Eropa dan lain sebagainya, atau negara-negara yang apa ya, yang sulit lah, misalnya yang jauh atau seperti apa gitu. Jadi kayak nggak perlu visa gitu. Jadi kayak kan kalau kita keluarin visa kan salah satunya kita harus keluar budget tambahan ya, harus keluar biaya tambahan dan lain sebagainya. Belum tentu diizinin. Dengan paspor kuat kita tuh bisa ke sana tanpa visa, yaitu tinggal nunjukin paspor ya. Salah satunya misalnya kalau kita ke negara Asia Tenggara nih, kalau karena kita punya kerjasama nih dengan negara-negara tetangga, jadi ketika kita keluar masuk ya tinggal nunjukin paspor aja tanpa mengajukan visa gitu, positive people. Lalu sebenarnya apa sih faktor apa saja sih yang menentukan kekuatan paspor itu ya? Ada ranking tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk hubungan diplomatik, kondisi politik, ekonomi, dan keamanan. Namun penentu utamanya adalah perjanjian pembebasan visa yang ditetapkan oleh suatu negara dengan negara lainnya nih. Kekuatan suatu paspor didasarkan pada tingkat kebebasan perjalanan yang diberikan paspor tersebut kepada pemegangnya gitu. Singkatnya, makin banyak jumlah destinasi bebas visa destinasi bebas visa yang dapat dikunjungi oleh pemegang satu paspor, makin kuat paspor tersebut, sehingga makin tinggi rankingnya dalam indeks ranking paspor, memperluas tingkat kebebasan dan kesempatan perjalanan secara global. Paspor dengan ranking terendah ini dalam indeks pasar global mungkin kesulitan saat berpergian ke berbagai destinasi wisata di seluruh dunia dibandingkan dengan mereka yang memiliki paspor dengan ranking yang tinggi gitu. Jadi itu tadi, jadi kayak ya kalau ranking kita rendah ya jadi agak kesulitan sih kalau kita mau keluar negeri itu, utamanya yang negara-negara yang udah maju banget dan lain sebagainya. Jadi kayak ternyata peran Indonesia atau peran negara kita itu tuh juga menjadi faktor penting gitu kan, membuat paspor kita nih jadi kuat atau enggak di negara lain gitu. Mudah-mudahan paspor Indonesia pastinya makin kuat lah ya. Ya masa kita kalah sih dengan Timur Leste yang baru merdeka di tahun 2002 gitu kan, sedangkan kita udah merdeka dari tahun 45 gitu. Wow gitu, ini kan kayak sebuah pertanyaan besar gitu, kenapa gitu. Oke, mudah-mudahan Indonesia makin kuat. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Kalau menurut Positive People gimana komentarnya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Tulis di kolom komentar.